Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang atau mempresentasikan tentang PPT yang telah saya buat. Sebelum itu, saya ada pantun buat teman-teman semuanya. Jalan-jalan ke keraton, pulangnya membeli permen. Buat semua yang lagi nonton, jangan lupa nih like dan komen. Oke, baik, saya akan mulai presentasinya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yafi Istiqlal, absen 27 dari kelas 1248. Baik, kita masuk ke judulnya, yaitu Persatuan dan Kesatuan pada masa Revolusi dan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Di sini ada peta konsep yang berisikan pertama yaitu latar belakang, dokumentasi, pengertian, masa revolusi, masa RIS, kesimpulan, serta beberapa latihan soal. Kita next ke dokumentasi. Dapat teman-teman lihat seperti itu, masa-masa RIS dan revolusi. Selanjutnya kita masuk ke bagian latar belakang. Pergerakan nasionalis untuk mendukung kemerdekaan Indonesia seperti Budi Utomo, Partai Indonesia, Serikat Islam, Partai Komunis Indonesia bertumbuh cepat di abad ke-20. Gerakan nasionalis tersebut memperakasai strategi kerjasama dengan mengirim wakil mereka ke Volksat atau Dewan Rakyat. Dengan harapan Indonesia akan diberikan hak memerintah sendiri tanpa ada campur tangan dari Belanda. Sedangkan gerakan nasionalis yang dipimpin oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan dua orang mahasiswa nasionalis memiliki cara non-kooperatif. Mereka menuntut kebebasan Indonesia dari Belanda, termasuk sekutu Belanda, membentuk suatu badan komando militer bernama Allied Forces for Netherlands Indies atau AFNI untuk kembali merebut kekuasaan di Indonesia. Mengetahui hal tersebut, tanah air tentu tidak tinggal diam. Masyarakat mulai bergerak untuk melakukan perlawanan yang berujung terjadinya perjuangan revolusi Indonesia. Dan kita lanjut ke bagian pengertian. Ada dua bagian pengertian di sini. Yang pertama yaitu revolusi. Revolusi merupakan suatu perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi dan dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu, dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Yang kedua yaitu Republik Indonesia Serikat, atau dalam bahasa Inggris United States of Indonesia, atau dalam bahasa Belanda Verenigde Staten van Indonesia, atau yang disingkat RIS, adalah sebuah negara republik parlementer federal di Asia Tenggara yang pernah berdiri antara tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Selanjutnya ada bagian masa revolusi. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bisa dikatakan dimulai sejak masa revolusi ini, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bangsa Indonesia pada masa ini menghadapi kolonial Belanda yang ingin kembali menguasai. Ditariknya tawanan Jepang yang kalah perang sekaligus menghadapi berbagai pemberontakan. Selama masa revolusi ini terjadi peperangan antara negara Indonesia yang merdeka, yakni antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Belanda yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak sah. Kenyataannya, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya secara langsung dan terang-terangan kepada seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda datang kembali untuk mencoba membantah kemerdekaan dengan kedatangan serbuan dari luar negeri melalui agresi militer, sehingga terjadilah peperangan kembali antara kedua negara tersebut. Melihat dari sudut Indonesia, terjadi peperangan tersebut bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Itulah sebabnya disebut sebagai perang kemerdekaan. Masa perang kemerdekaan tersebut terjadi mulai dari tahun 1945 sampai 1949
Pada akhir tahun 1949, Belanda resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia, dan berdasarkan istilah pada hasil konferensi meja bundar disebut dengan penyerahan kedaulatan. Nah, dalam perang kemerdekaan tersebut, akhirnya Belanda yang kalah berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar tersebut yang berhasil digelar. Pada masa ini, periode tahun 1945 sampai 49 dinamakan sebagai periode perang kemerdekaan. Pada masa revolusi kemerdekaan ini terjadi pula pemberontakan untuk memisahkan diri dari Indonesia, jadi pemberontakan PKI serta Madiun di tahun 1948 dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Selanjutnya adalah masa RIS atau Republik Indonesia Serikat. Presiden pada masa ini adalah kepala negara yang didampingi oleh seorang wakil presiden berdasarkan konstitusi RIS. Jika presiden berhalangan hadir, maka akan digantikan posisinya oleh Perdana Menteri yang tanggung jawab pemerintahnya sepenuhnya berada di tangan Perdana Menteri dan para menteri kabinet. Pada masa ini Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer, di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, dan jika pertanggungjawaban kabinet tidak diterima oleh parlemen, maka kabinet harus dibubarkan atau mengundurkan diri. Konstitusi RIS ini mengenal 6 lembaga negara, yakni Presiden, Dewan Parlementer, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, serta MA, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawasan Keuangan. Sistem pemerintahan parlementer ini tidak berlaku lama, hanya kurang lebih 8 bulan. Kemudian RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menggunakan sistem sebagai negara kesatuan. Pemberontakan yang terjadi pada masa ini adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, pemberontakan Andi Aziz, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Berdasarkan hasil perundingan pada konferensi meja bundar dengan Belanda, Indonesia harus berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Pada masa Republik Indonesia Serikat ini terjadi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa yang diwarnai dengan berbagai pemberontakan seperti gerakan Ratu Adil atau APRA di Bandung, serta pemberontakan Andi Aziz di Makassar, dan yang terakhir yaitu pemberontakan Gerakan Republik Maluku atau RMS. Berikut adalah ada sedikit soal pilihan ganda yang bisa teman-teman semua jawab, dan ada juga soal esai berisi 5 pertanyaan. Bisa teman-teman lihat, serta ada kesimpulannya yaitu sebagai delegasi penerima penggabungan RI ke RIS, akhirnya kedaulatan Indonesia diakui oleh Belanda pada 27 Desember 1945 di Istana Amsterdam. Dalam penyerahan kedaulatan ini dilakukan penandatanganan 3 dokumen yang telah disepakati pada 1 November 1949. Kesimpulannya terdapat pada perjanjian Linggarjati. Belanda mengambil keuntungan besar, di mana dapat dilihat dari perjanjian Linggarjati, di mana Belanda dan Indonesia akan membentuk bagian dari Uni Indonesia Belanda alias Republik Indonesia Serikat. Wilayah Indonesia hanya terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura. Terima kasih, mungkin itu cukup sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.